Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin coba kasih warning ya. Hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku ahli, orang yang ngaku-ngaku pinter, walau mereka beneran latar belakangnya universitas, kayak pernah bekerja di mana, kayak. Karena ya ini penulis ngomong soal oli, soal pelumas. Karena ya banyak yang ngaku-ngaku ahli gitu, ternyata informasinya ngaco, nggak sesuai. Informasi ngaco ini nggak cuma dari level yang abu-abu aja, tapi yang sudah jelas hitam putihnya pun mereka kaburkan, mereka kacaukan hanya untuk demi membuat argumentasi mereka seolah-olah benar. Jadi di dunia oli banyak sekali soal itu. Sebelumnya penulis sempat singgung ini soal engine flush ya. Engine flush itu disebut bersih ya. Kita pakai yang apa? Ada pembuktiannya. Engine flush itu disebut bisa membersihkan itu. Acuannya apa sih? Yang pertama adalah videonya Project Farm, orang ngawur yang sering posting eksperimen seakan-akan ilmiah, tapi caranya ngawur. Ada beberapa eksperimen yang nggak bisa kita ikuti, nggak bisa kita anggap sebagai sumber informasi yang benar. Dan soal engine flush kalau nggak salah itu adalah ketika oli dibakar sampai rusak, terus dibersihkan pakai engine flush. Terlihat mantap sekali ya, mantap sekali. Padahal dalam kenyataan nggak begitu. Sudah ada beberapa pemirsa yang ngomong, emang mas kalau mesin coklat itu nggak efektif ya dibersihkan pakai engine flush, tetap aja coklat. Habis engine flush tetap aja coklat. Jadi engine flush itu hanya untuk melegakan hati, tapi sebenarnya nggak ada efeknya. Kalau yang ngomong-ngomong engine flush itu hebat, sip gitu, adalah ketika mesinnya di drain, olinya di drain. Wah ini hitam banget kan, ini gara-gara engine flush, ini kotorannya keluar semua. Padahal ya sebelum di engine flush ya sudah hitam. Mungkin setelah setelah oli di drain, terus isi oli lagi baru ya, dikasih campuran engine flush, mesin jadi hitam keluarannya. Tapi itu bisa jadi cuma kotoran yang di permukaan toh, yang di dalam-dalam enggak. Dan yang kelihatan pun ya bakal masih tetap coklat. Kalau misalnya kotoran bener hilang, makanya mestinya ya keluarnya itu enggak encer tapi kental ya. Dan yang sering diabaikan itu adalah efek samping. Sudah ada cerita di mana orang yang sering melakukan engine flush, mesinnya rembes lebih dulu. Mau nggak rembes gimana? Wong dirusak sama engine flush. Karena engine flush itu biasanya efeknya sangat kuat.
Kalau efeknya kuat, ya otomatis reaksi terhadap seal juga kuat, cepat rusak. Nah, mereka yang membutuhkan engine flash hebat itu seringnya ngomong apa? Coba dulu. Ya mereka yang ngomong engine flash butuhkan NV flash gini kan biasanya pakai teori-teori ya. Mesin modern sekarang cepat rusak olinya, nggak awet karena mesinnya panas. Oleh karena itu butuh namanya engine flash. Padahal yang pemakai minyak goreng, pemakai mesran, nggak ada tuh ya yang sampai butuh engine flash. Walau mesinnya juga modern. Jadi walau mesinnya modern, nggak butuh kan engine flash. Karena memang kalau mesin sudah bersih, ngapain? Jadi soal pembersihan mesin itu bukan tergantung pada engine flash. Tapi yang bahas engine flash ini bisa meluntir fakta sedemikian rupa sehingga seakan-akan engine flash itu sesuatu yang penting dan selalu dibutuhkan. Dan kemudian ya, soal oli mesin. Soal oli mesin itu ciri mereka-mereka yang sok ahli, sok expertnya itu adalah mereka nggak pakai referensi. Ngomongnya itu adalah pakai kata-kata semua orang pasti tahu, semua orang sudah tahu, orang yang mau belajar oli pasti tahu, orang yang ini pasti tahu, semua orang sepakat. Jadi pakai istilahnya kata-kata yang seakan-akan semua orang punya pemahaman seperti itu. Jadi mereka sendiri nggak ada buktinya, nggak ada datanya, tapi mereka sendiri nyuruh kita untuk ngasih data. Berani ngomong gini kok nggak ada datanya, berani ngomong gini kok nggak nguji lab, beraninya nih kok ini. Padahal kalau mereka mengeluarkan statement zero, nggak ada buktinya, nggak ada dasarnya, nggak ada uji labnya, nggak ada pengalaman, nggak ada logika ilmiah. Bahkan logika pun mereka pakai yang kacau-kacauan. Salah satu contohnya adalah soal kekentalan. Barusan nih ya, ada loh ya orang yang ngomong oli itu makin panas makin kental. Itu kan sesuatu yang mustahil ya. Oli disebut makin panas makin kental, sementara itu minyak goreng disebut nggak berubah kekentalannya walau panas. Ini jelas orang yang cuma ngaku-ngaku aja ahli oli, tapi dia sendiri nggak pernah mempelajari soal oli. Karena kalau mempelajari soal oli, nggak mendalami detail sekalipun, cuma belajar apa sih yang ada di produk datasheet itu, nggak mungkin dia ngomong gitu. Nggak mungkin ngomong oli itu makin panas makin kental. Karena di produk datasheet, di datasheetnya oli, di penjelasan detail spesifikasi oli disebutkan bahwa oli itu punya kekentalan di suhu 40 derajat
itu sekian CST. Oli itu punya kekentalan di suhu 100 derajat itu sekian CST. Angka kekentalan 100 derajat Celcius itu jauh lebih kecil daripada angka kekentalan di 40 derajat Celcius. Kalau nggak salah kemarin angkanya 140 kalau di 40 derajat Celcius, artinya kental banget. Bukan 140, 110 gitu ya kalau nggak salah. Ya silakan lihat produk datasheet sendiri lah. Yang penulis maksud ini yang produk. Kekentalan 10W40 SI Grid 10W40. Jadi di kekentalan 40 derajat Celcius, kekentalan di suhu 40 derajat Celcius itu 110 CST. Kekentalan di suhu 100 derajat Celcius itu 16 CST. Jauh lebih kecil, jauh lebih encer. Oli waktu dingin jauh lebih kental. Itu faktanya. Tapi ada aja orang yang sok ngaku-ngaku ilmiah, sok ngaku-ngaku ahli, yang ngomong oli itu makin panas makin kental. Terus ada yang ngomong minyak goreng itu kekentalannya stabil ya, nggak berubah. Ada kan yang ngomong itu. Nah, ada juga datasheet juga. Minyak goreng sudah ada yang ukur KV40, KV100, ada beberapa, ada 3 mungkin ya, penulis lupa. Maaf penulis nggak ngasih referensi lah. Ya, ya ini clickbaitnya untuk mereka yang ngetrol itu ya. Tapi kalau diminta penulis bisa kasih datanya. Ada KV40, KV100. Gimana kekentalannya? Ya ternyata mirip-mirip ya. Yang KV40 kekentalannya 70. Yang KV100 kekentalannya 8 CST, 7, berapa gitu CST. Artinya apa? Minyak goreng itu makin makin encer, makin panas juga makin encer juga. Terus ada yang ngomong sebaliknya ya, minyak goreng itu jauh lebih tidak stabil daripada oli mesin. Satu ya, yang nomor 1, data KV40, KV100 nya minyak goreng juga menyertakan viscosity index. Dan di data itu dibandingkan kalau nggak salah dengan oli SAE 20W40, viscosity index minyak goreng jauh lebih tinggi. Itu satu ya. Yang kedua adalah kita ini hidup di dataran tropis. Kita ini nggak butuh oli yang viscosity indexnya tinggi. Yang kita butuhkan adalah oli yang kekentalannya stabil, dipakai ngebut tetap, dipakai macet tetap, nggak cepat makin encer. Oli-oli yang kayak oli Shell AX atau HX bukanlah oli yang cocok untuk iklim kita. Kita butuhnya oli yang ya semacam Mesran SAE40. Oli yang single grade itu yang lebih cocok. Sebenarnya kalau ada sih single grade SAE50, sayang sudah punah, dan punahnya gara-gara orang-orang yang sok ahli tersebut. Padahal ya oli SAE50 itu betul-betul yang kita butuhkan. Tapi karena tren ya, karena orang-orang ngawur-ngawur tersebut, jadinya
kita nggak dapat lagi oli SAE 50. Padahal ya kayak pabrik Harley Davidson itu masih tetap aja produksi, masih tetap aja direkomendasikan. Terus soal lain itu soal ilmu-ilmu yang lebih detail lagi, seperti misalnya film strength wis embuh lah, pengertiannya film strength itu gak jelas ya mereka itu. Oli itu harusnya untuk yang cairannya itu harusnya bisa membentuk kayak gelembung gitu, kayak oli yang ngumpul jadi satu gitu. Oli saling nempel satu sama lain ya di antara permukaan logam yang bergesekan, sehingga begitu kena tekanan, begitu kena pergerakan komponen, olinya ini nggak hilang dari permukaannya itu. Fungsi oli yang utama adalah itu, kemampuan untuk bisa tetap menempel, bisa tetap membentuk lapisan gitu, dipengaruhi oleh dua faktor. Dan nggak ada dari dua faktor ini yang sumbernya dari aditif, nggak ada yang sumbernya dari aditif. Yang ada itu sumbernya dari yang pertama kekentalan, yang kedua adalah dari film strength itu tadi. Dari kekentalan udah jelas, oli makin kental makin sulit ditekan sama logam yang saling bergesekan. Nah, yang film strength ini agak susah. Mengapa oli itu film strength-nya bisa beda-beda? Nah, itu sumbernya dari bahan, dari molekul. Molekul itu tipenya macam-macam. Walau sama-sama cairan itu sifatnya beda-beda. Ya itu keajaiban Tuhan ya. Dengan susunan atom-atom yang berbeda, dengan susunan bentuk geometri molekul yang berbeda, molekul bisa mempunyai sifat beda-beda. Molekul itu ada yang nggak mau nempel, nggak suka nempel. Jadi dengan molekul lainnya itu moh gitu ya. Kalau contoh yang paling gampang itu apa ya? Yang menolak itu. Susah ya. Mungkin logam dengan aluminium. Magnet dengan aluminium. Magnet dengan tembaga. Entahlah ya. Sing gampang itu yang nempel ya. Antara lem dengan air gitu. Air itu mudah misah, sementara lem itu lengket banget. Antara dirinya sendiri lem itu lengket, dengan barang lain juga bisa bikin lengket. Nah, film strength ini terbentuk dari sifat lengket ini. Ketika logam ini, antara permukaan logam ada cairan yang lengket, untuk misah itu susah, karena ya itu lengket. Nah, kalau kayak air gitu ngepiur ya modelnya ya,
Untuk misah itu gampang. Konsep film strength itu seperti itu. Sayangnya nggak ada ukuran standar film strength ya. Penulis nggak tahu apa ada ASTM-nya. Tapi ciri yang paling gampang itu adalah untuk mengetahui film strength, kekentalan yang sama, suara mesin lebih halus. Tapi ya tentu ya kita juga harus, kalau oli kita harus membedakan dari efek aditif ya. Karena aditif juga bikin mesin halus. Nah, membedakannya gimana? Nah, kalau efeknya dari film strength itu halusnya instan. Halusnya itu nggak pakai nunggu. Jadi begitu dinyalakan langsung halus. Habis ngebut terus langsung pelan gitu ya, suara mesin halus. Seperti itu. Habis pelan langsung ngebut, suara mesin langsung halus. Ini beda dari aditif. Kalau pakai aditif ada waktu mulai bekerjanya. Jadi kalau aditif digaspol ngeng gitu ya, nggak langsung halus, tapi nunggu beberapa detik terus jadi halus. Habis itu halus terus. Kalau selagi ngebut terus halus terus. Begitu dipakai pelan jadi kasar lagi. Terus dipakai ngebut halus lagi. Kayak gitu. Ini tentu aditif yang moli murah ya. Kalau yang moli mahal halusnya agak lama. Terus kalau yang aditif pelan juga ada, jalan pelan terus halus. Selain itu apalagi ya yang troll itu sering ngaco ya. Soal minyak goreng ya, minyak goreng itu disebut nggak tahan panas lah, ada airnya lah, cepet hitam lah, cepet rusak lah, kena panas sedikit langsung rusak lah. Nah kalau itu ya itu orang yang nggak lihat data juga itu ya. Kalau misalnya nemu orang seperti itu, coba cari datanya, coba cari informasinya. Apa benar begini? Apa benar begini? Jangan langsung percaya. Banyak ya orang yang ngaku-ngaku suhu, ngaku-ngaku senior di oli, itu ngomong asal jeplak, ngomong asal keluar aja. Mungkin terkesan logis, tapi nah kalau kita cek kebenarannya ternyata salah. Kayak orang ngomong pakai oli sintetis bisa awet, bisa tahan lama. Iya, mungkin gitu, benar. Oli sintetis itu tahan lama. Tapi coba perhatikan apa oli yang ia tawarkan, oli yang ia rekomendasikan itu benar-benar full sintetis beneran atau enggak. Karena ada ya yang bahkan ya oli dibungkus olinya tulisannya mineral, begitu sampai di omongannya sales bisa jadi full sintetik. Iya, gitu loh. Jahat orang itu. Orang-orang yang di grup oli itu ada yang jahat ya. Sengaja seperti itu. Ngomong ngawur tujuannya untuk menjerumuskan. Dan ya bahkan sayangnya ya, di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng juga ada seperti itu. Kadang kelolosan ada orang yang ngomong tujuannya ngaco, pakai ini aja lebih bagus, padahal itu saran-saran yang ngaco.
seakan-akan oh ya logis, tapi caranya ngaco. Kadang seperti itu. Oli sintetis ya, orang itu males salahnya. Orang yang males gampang ketipu. Kalau sudah ketipu apa efeknya? Mobilnya jadi rembes, mobilnya jadi bergerak. Kalau di confirm dengan orang itu, apa yang terjadi? Paling ya gak dijawab, dicueki ya. Atau dia bikin alasan. Oh emang mesin modern itu memang bergerak, mau pakai oli apapun juga pasti bergerak. Oh no, ya alasan. Dia akan berusaha segala cara untuk kasih alasan, walau dia benar-benar salah. Jadi walau dia salah, dia akan tetap ngotot gitu. Contoh ya, oh, apa sih? Tadi kepikiran sampai lupa. Aduh, lupa tadi. Sintetik yang tadi lah. Orang kan ngomong rekomendasi ini olinya bagus karena oli ini full sintetik, bisa dipakai 10.000 km kalau di mobil, 5.000 km kalau di motor. Tulisannya full sintetik, tapi data PowerPoint-nya cuma minus 33. Ngomongnya full sintetik, tapi apa jenenge di safety datasheet tulisannya hydrotreated. Kalau ada orang yang ngomong oli itu full sintetik, di safety datasheet nggak ada tulisannya DC nih, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Di deskripsinya nggak ada tulisan PAU, jangan dipercaya. Ya wis lah, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.